Para subscriber Sumarsono HS Channel. Kita berjumpa kembali dalam video. Menurut ajaran Islam, inilah 5 cara menjaga hati. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Menurut ajaran Islam, inilah 5 cara menjaga hati. Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan terbebas dari penyakit hati. Hati merupakan cerminan dari setiap orang. Apabila mempunyai hati yang baik, maka cerminannya terlihat baik. Begitu sebaliknya, saat orang memiliki hati yang buruk, namun pada kenyataannya, seseorang tidak bisa lepas dari penyakit hati. Hal ini pun menjadi hal wajar bagi kehidupan manusia. Nah, agar terbebas dari rasa dengki dan iri, kamu harus mengetahui 5 cara menjaga hati. Menurut ajaran Islam, 1. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati seseorang baik, maka segalanya akan baik. Oleh sebab itu, untuk menjaga hati dari segala rasa dengki maupun iri, kamu harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa melakukan beberapa cara, seperti salat 5 waktu, salat duha hingga salat tahajud. Selain itu, perbanyak berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa, agar selalu memiliki sifat yang baik. Berikut doanya. Ya Allah, karuniakan ketakwaan pada jiwaku. Sucikanlah ia. Sesungguhnya, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah yang menjaga, serta melindunginya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak dikabulkan. 2. Menghindari dari hawa nafsu dan amarah. Sebenarnya, saat seseorang memiliki rasa dengki dan dendam, ini bisa membuatnya melakukan tindakan tanpa pertimbangan akal. Sedangkan untuk menjaga hati, sebaiknya menghindari dari hawa nafsu dan emosi yang membuat kamu menjadi marah. Salah satu cara paling tepat untuk menjaga emosi dan amarah adalah dengan berpuasa, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib Ramadan. Berikut hadits yang mendasarinya. Wahai Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Lalu Rasulullah bersabda, janganlah kamu marah. Beliau mengulanginya berkali-kali. Lalu bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. 3. Berkata baik, atau diam. Sebenarnya, jika seseorang berbicara terlalu berlebihan, maka tidak akan bisa mendengarkan suara hatinya. Oleh sebab itu, akan lebih baik untuk bicara seperlunya. Dengan berkata baik, atau diam, ini termasuk satu dari 4 etika kebaikan yang sangat utama dalam Islam. Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abi Zaid mengatakan bahwa berkata baik atau diam termasuk satu dari 4 etika kebaikan yang sangat utama dalam Islam. Selain meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, diam membuat seseorang jauh dari sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasul, diam itu adalah perhiasan bagi orang alim, dan selimut bagi orang bodoh. Hadis riwayat Abu Syaikh, dari Muharis. 4. Selalu musahabah diri. Tentunya, penyakit hati seperti rasa iri dan dengki bisa dihindari dengan musahabah diri. Cobalah agar selalu bertobat, berzikir, dan senantiasa introspeksi pada diri sendiri. Muhasabah merupakan salah satu cara untuk memperbaiki hati, melatih, dan membersihkannya. Muhasabah diri pun menjadi amalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah. Dalam surah Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. 5. Selalu memaafkan orang lain. Saat seseorang memiliki kesalahan kepada kamu, mungkin memaafkan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, dengan memaafkan, ini dapat menambah kemuliaan dan menghindari dari penyakit hati. Bahkan, memaafkan juga menjadi bentuk cinta tertinggi yang akan mengarahkan kamu saat sedang tersakiti oleh orang lain. Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Demikianlah kelima cara menjaga hati.
Menurut ajaran Islam, semoga dengan mengikuti tips di atas, kamu dapat terhindar dari segala penyakit hati lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hati kita bersih. Yang pertama, membenahi tauhid. Tauhid kita. Soalnya, akar hati kita ini sebagai tempat tumbuhnya akar. Hasilnya, buahnya itu ya amal perbuatan kita. Kalau hatinya bersih dengan tauhid, maka semua amalannya insyaallah akan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha." Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Seperti pohon yang baik pula, asluha thabit, akarnya itu masuk ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, cabangnya, rantingnya itu sampai ke langit. Karena akarnya kuat, dia diterpa angin tetap kokoh jemaah. Karena akarnya thabit. Wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Buahnya banyak sekali. Jadi orang yang bertauhid, yang benar tauhidnya, amalnya akan baik. Akhlaknya insya Allah akan mulia. Karena hatinya sudah baik, maka tauhid yang pertama yang perlu diperbaiki. Ibnu Qayyim mengatakan, fa'aslu ma tazku bihil qulub wal arwah wa tauhid. Dan pokok yang dengannya hati dan jiwa bersih itu yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan kita sudah tahu kalau orang banyak amalan sunnah bakal dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keluarkan zakat. Bayar zakat. Karena Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambillah dari harta mereka itu sedekah, zakat tutahhiruhum. Yang engkau dengan zakat itu membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa mereka. Jadi orang yang suka bersedekah, dia itu tak takut miskin. Jiwanya ini terkadang cinta sama harta dan kita cinta sama harta. Ada yang tak suka sama uang di sini. Yang tak suka sama uang itu cuma Arnab. Antum kalau kasih $10 sama Arnab tuh, dilihat sama dia. Nanti nggak salah ngasih duit sama dia. Kita nggak suka. Tapi kalau manusia, subhanallah, cinta dia dengan harta, tapi kita dipaksa untuk mengeluarkan. Dan itu bisa membersihkan jiwa kita. Jangan kita diperbudak dengan uang itu, jangan. Kita ini terkadang untuk sedekah jamaah sulit. Karena cinta kita dengan harta, tapi ingat itu termasuk jalan untuk membersihkan jiwa kita. Yang keempat, istighfar. Banyak-banyak istighfar, duduk kita, berdiri kita. Nabi itu di satu majelis, satu kali duduk, katanya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, dia mengatakan, kuntu a'uddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid. Wahwa yaqul Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, Ibnu Abbas mengatakan, aku menghitung Nabi di satu majlis, lagi kumpul, lagi diam, beliau itu membaca doa, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penerima taubat. Hafal semuanya? Allahumma, anak kok jadi lupa. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Alhamdulillah, selesai Ustaz. Udah hafal semuanya. Ya, kita bersyukur. Yang kelima, zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir, subhanallah jamaah. Antum rasakan sehari lah. Ana mau kasih antum coba sehari. Umpamanya hari Jumat. Antum coba hari itu tak berhenti berzikir. Tak berhenti berzikir, beristighfar, sholawat terus hari itu. Jangan cakap kecuali ada perlunya. Sehari aja antum akan rasakan bagaimana kondisi jiwa antum. Karena Allah mengatakan, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah akan ingat kita jemaah. Sehari ya, kita bukan sehari ya sampai mati sebenarnya kita berzikir.
Tapi paling enggak kita ini kan ingin merasakan. Betul enggak? Yakinlah betul. Maka coba. Insya Allah hari-hari kita akan penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Karena Allah berfirman, "Waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikrul rahman, mengingat ar-rahman, maka kita akan jadikan teman dia syaitan yang menemani dia. Yang keenam, sering mengingat kematian. Kita ini kalau ngantar orang mati, entah di Singapura sini, terkadang di beberapa negeri ya, itu tidak semuanya. Ketika memakamkan kuburan, memakamkan jenazah, itu pada ketawa-ketawa di kuburan. Wah, cerita-cerita di kuburan. Subhanallah. Di kuburan tempatnya ingat mati. Maka sekali-kali kita ke kuburan. Ana mau tanya, antum kapan terakhir ke kuburan? Ziarah kubur, bukan ngantar jenazah. 3 minggu yang lalu, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih 3 minggu. Ada yang setahun gak ziarah kubur? Ibu-ibu, ada khilaf di antara para ulama tentang ibu-ibu. Apakah ibu-ibu boleh ziarah kubur? Pendapat jumhur ulama, boleh. Asalkan tak dijadikan kebiasaan. Dan ibu-ibu kalau mau ziarah kubur, adabnya dijaga. Ziarah kubur pakai parfum, dengan apa? Lipstiknya. Ente mau ingat mati apa mau ingat hidup? Tujuannya ke kuburan tuh ingat mati. Maka pakai pakaian yang syar'i dan di sana untuk mengingat mati. Para ulama mengatakan tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Sekarang ziarah kuburan karena dia mengingatkan akhirat. Karena untuk ingat akhirat ini kita boleh ziarah kuburnya orang kafir. Imam Nawawi mengatakan nggak apa-apa, tapi bukan untuk mendoakan, untuk ingat mati. Umpamanya nih, itu ziarah kubur yang tanpa safar ya, tanpa perjalanan. Momennya kita tahu di Singapura ini ada orang paling kaya, kemudian mati. Antum ngomong, ana mau datang ke kuburannya, mau lihat. Oh, ternyata duitnya nggak ada yang dibawa, kata dia. Kuburannya cuma segitu. Itu kita akan, Masya Allah ya. Orang yang kaya raya ternyata nggak dibawa, mati dunianya. Untuk ingat akhirat kita. Yang ketujuh, tutup segala pintu yang merusak hati. Jadi hati kita ini ada pintu-pintunya. Pintu-pintu hati itu adalah panca indera kita. Mata kita, pendengaran kita, ya. Kita harus tutup. Jangan melihat yang merusak hati kita. Jangan mendengarkan yang merusak jiwa kita. Jangan. Kita tutup. Karena kalau kita lepas, kita umpamanya mau tahu lah, ada perempuan lewat. Insya Allah lihat enggak ya? Sekalilah lihat ya Allah. Kadang-kadang dia ngomong, sekali Allah, bismillah. Subhanallah. Ketika dia buka, tuh langsung masuk ke hati. Di dalam sebuah hadis dikatakan pandangan itu adalah sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Kalau tak beracun, kena sini, lukanya cuma di sini. Sudah, kasih obat selesai. Tapi kalau beracun jamaah, itu mengalir ke semua tubuh kita. Susah sembuhnya. Maka tutup pintu untuk merusak hati kita itu. Kemudian muhasabah jamaah ya. Kita sering duduk bermuhasabah, mengingat apa yang sudah kita lakukan, ingat sama dosa-dosa kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan, yang telah dia lakukan untuk hari esok dia. Dan yang terakhir, tanda orang hatinya bersih. Apa tandanya? Kita ini tahu hati kita bersih dari mana? Kita tak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya orang yang hatinya bersih, tanda-tandanya dia itu sering bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa, dia langsung tobat kepada Allah. Itu berarti hatinya baik, sehat.
Kemudian dia tidak berhenti berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kalau dia kehilangan ibadah, dia itu akan sedih. Umpamanya, dia ketiduran tak sholat berjamaah di masjid karena tertidur. Dia tuh hatinya, ya Allah, kenapa aku nggak sholat ke masjid? Dia pikir hilang tuh pahala dia, langkah dia. Pahala 27, dia sholat di rumah cuma 1 pahala aku dapat, ya Allah. Kalau ke masjid 27 aku dapat. Dia tuh hati orang bersih tuh selalu merasa berat. Tidak seperti orang yang kehilangan duit. Ada orang yang karena hatinya penuh dunia, kehilangan duit dia susah. Tapi kalau kehilangan sholat dia biasa-biasa aja. Maka itulah mungkin yang keempat, dia merasakan nikmat ketika beribadah. Ketika sholat tuh nikmat sekali. Ada orang yang sholat tapi tidak merasakan apa-apa. Yang kelima, kalau dia masuk ke dalam ibadah kepada sholat, hilang semua urusan dunia. Kegundahan, Allahu Akbar. Nabi kalau ada pasal yang pelik, kemana beliau lakukan? Laji'a ila shalah. Idza hazaba amrun laji'a ila shalah. Beliau langsung sholat. Maka orang yang seperti itu, yang kalau dia merasakan kenikmatan dalam sholat, insya Allah dia hatinya bersih. Wallahu a'lam bishawab.